Oke teman-teman sekalian, di tutorial kali ini gue akan membahas tentang jalur kabel ECU atau ECM bit FI 2013 atau yang sering biasa disebut bit starter kasar. Oke, namun sebelum itu simak dulu intronya, bos. Udah subscribe belum? Kalau belum ya subscribe lah, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sob, sebelum kita lanjut, ini adalah jalur kabel ECU atau ECM bit FI 2013 atau yang sering disebut starter kasar. Ini ECM-nya yang ada kodenya K46. Di ECM ini kan ada soket tuh. Nah, ini soketnya digambar seperti ini. Hitungannya depan, tengah, belakang, depan, tengah, belakang. Hitungnya dari arah kiri ke kanan. Untuk kabel yang nomor 1 di sini warnanya hitam. Itu larinya ke arus plus kontak. Nomor 2 kabel hijau liris hitam. Itu larinya ke full pump, speedometer, dan sekring. Yang ini nih nomor 2. Yang ketiga ada kabel hitam liris coklat. Hitam liris coklat larinya ke sensor O2 dan lampu mil. Yang berikut ada hijau liris orange. Hijau liris orange masuknya ke sensor TP atau sering disebut TPS. Yang berikutnya lagi putih liris merah. Putih liris merah itu larinya ke sensor TP juga, bro. Yang berikut kuning liris hitam. Kuning liris hitam larinya ke sensor TP juga. Yang berikutnya lagi putih liris hitam. Putih liris hitam larinya ke relay kaki 4. Yang berikutnya coklat liris hitam. Coklat liris hitam larinya ke full pump. Jadi coklat liris hitam dan hijau liris hitam, nah sama-sama larinya ke full pump. Yang berikut 9 dan 10 hijau, dua-duanya kabel hijau. Nah, kalau di motor Honda, motor ya khususnya motor Honda sob. Kalau motor Honda tuh kan kabel hijaunya itu kan kabel massa ground tuh. Nah, 9 dan 10 hijau dua-duanya itu kabel massa atau ground, bro. Yang berikutnya lagi depan sini yang terakhir kabel kuning liris biru. Kuning liris biru adalah kabel yang larinya ke koil. Di bagian tengahnya hitungnya dari arah kiri ke kanan, kiri. Yang pertama ada kabel warnanya kuning atau biasa dibilang yellow, kodenya Y. Itu kabel pulsar. Nomor 2 3 0. Yang berikut ada nomor 4. Nomor 4 itu kabel coklat brown atau biasa dibilang coklat lah. Itu larinya ke soket DLC. Yang berikutnya lagi kabel pink atau merah muda liris biru. Pink blue, pink liris biru. Itu larinya ke injektor sebagai negatif injektor. Yang berikut 6-nya kosong. Nomor 7 kabel biru liris kuning. Biru liris kuning larinya ke lampu mil yang atau biasa bilang lampu indikator sob, yang ada gambar ya kayak apa ya. Yang berikut di bagian belakangnya dari arah kiri ke kanan ada kabel putih liris kuning. Putih liris kuning larinya ke pulsar. Yang berikut ada kabel pink liris putih. Merah muda liris putih itu larinya ke sensor EOT.
Yang berikutnya ada kabel hijau liris putih. Hijau liris putih larinya ke standar samping 4 dan 5 kosong. Yang keenam ada kabel kuning liris orange. Kuning liris orange larinya ke sensor IACV. Di sensor IACV itu kan ada dua tuh. Yang kuning liris orange, nah itu larinya dari ECM. Yang ketujuh ada kuning liris hijau, itu larinya ke switch starter. Yang berikut ada orange liris putih. Orange liris putih adalah kabel soket DLC. Yang berikutnya lagi ada hijau liris putih. Hijau liris pink, hijau liris merah muda. Itu larinya ke sensor EOT. Yang terakhir nomor 11 kabel kuning liris hitam. Nah, kuning liris hitam ini adalah bandwidthnya starter. Oke sob, sampai di sini dulu tutorial sederhana ini. Yang ingin gue tegaskan, ECM K46 dan K25 dan ada yang merek apa lain. Dudukan kabel memang sama sob, tapi dudukan kabelnya beda, tapi kayaknya fungsinya sama deh. Tapi oke lah, nanti kita bahas di tutorial yang berikutnya. Oke sob, sampai jumpa mungkin di sini saja. Terima kasih dan salam satu hobi bro. Easy go.